Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriyatun Nahdiyah dari kelompok 49 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Kediri. Bahwasanya di sini teman-teman harus mengetahui bahwa jika kita ingin mendalami Al-Quran dengan cara menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan ingin bacaan kita sesuai dengan makhorijul huruf, sesuai dengan adabul tajwid, adabul makhorijul huruf, itu kita harus bisa menguasai atau mendalami tahsin terlebih dahulu. Kebetulan di sini akan saya paparkan terkait tahsin time. Ini ada beberapa catatan buat teman-teman. Kadangkala kita itu menyepelekan dengan mudah kita membaca Al-Quran tanpa kita mengetahui perbedaan huruf hijaiyah dalam setiap katanya itu peletakannya di mana. Seperti itu. Jadi untuk yang pertama yaitu cara mudah membedakan huruf sin dan shin. Kalau dalam Indonesianya, perkataannya Indonesia itu sin itu S-I-N, kalau shin S-Y-I-N. Jadi untuk pelafalan huruf sin sama dengan bunyi huruf S dalam abjad Indonesia. Seperti kata santai dan masa. Coba teman-teman terapkan sendiri. Kalau kita ingin membaca huruf sin itu kan untuk mempermudah teman-teman yang baru memahami Al-Quran, baru belajar Al-Quran dan ingin memperbaiki bacaannya, itu bisa dipraktekkan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sin itu hurufnya S seperti contoh kata santai dan masa. Sedangkan pelafalan huruf shin itu sama dengan bunyi huruf SY dalam abjad Indonesia seperti kata syahadat dan syarat gitu. Lebih menekan. Jadi seperti itu nggih. Makhorijul huruf, makhraj huruf shin yaitu tengah lidah dengan langit-langit atau kalau dirasakan itu ujung lidah seperti berada di antara gigi seri atas dan bawah. Bisa dipraktekkan ke teman-teman bahwasanya huruf shin itu letaknya di tengah lidah dengan langit-langit langit-langit dalam rahang kita. Itu kalau kita bisa merasakannya, ujung lidah itu seolah-olah berada di antara gigi seri atas dan bawah, shin gitu. Bisa dipraktekkan masing-masing. Dorongan nafas ketika mengucapkan huruf shin itu lebih kuat. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya huruf shin itu lebih menekankan, lebih ada tenaganya sedikit gitu. Kalau kekuatan mengucapkan huruf shin itu lebih kuat dan ditekan gitu. Shin. Lah, untuk huruf shin sendiri itu termasuk sifat tafasyi dibandingkan pengucapan huruf sin. Sin kan biasa ya, lebih ringan daripada huruf shin. Pengucapan sin yang hanya membutuhkan sedikit hembusan nafas atau sifat hamas. Dan yang kedua yaitu cara membedakan huruf sin dan shad. Teman-teman harus bisa membedakan ya tadi antara sin sama shin, di mana sin itu untuk membunyikannya itu lebih ringan dibandingkan dengan huruf shin, yaitu lebih kuat, lebih ditekan gitu. Cara membedakan huruf sin, sekarang kita masuk cara membedakan huruf sin dan shad. Kalau dalam abjad Indonesia
Pelafalan huruf sin itu sama dengan huruf S. Tadi sudah dijelaskan seperti pada kata santai dan masa. Sedangkan huruf short itu kan kalau dalam abjad Indonesia SHAD gitu ya. Itu sama dengan bunyi huruf SH seperti kata salat. Tapi kalau kita membacanya itu dibacakan sholat gitu ya, sholat. Tuh, lebih bibirnya itu lebih ke depan. Gitu. Sin meringis. Terlihat bibir itu seolah-olah itu jadi mendatar. Sin. Kalau short itu lebih mencucu. Apa ya? Mulutnya itu bibirnya itu lebih ke depan gitu. Makharijul huruf, makhraj huruf sin dan short yaitu ujung lidah dengan gigi seri bawah. Jika kita merasakannya, itu seolah-olah ujung lidah seperti berada di antara gigi seri atas dan bawah. Pengucapan huruf sin terasa lebih tipis dan ringan karena efek sifat istifal dan infitoh. Sin memang lebih tipis dan lebih ringan, tidak terlalu ditekankan, tidak terlalu dikuatkan seperti huruf tadi shin. Kalau short itu lebih tebal dan berat seperti huruf shin tadi. Short tadi sudah saya bilang bahwasanya short itu lebih ditekankan, lebih berat, lebih tebal jika kita mengucapkannya itu. Karena huruf short itu efek sifat isti'la dan itbaq. Lanjut, yaitu cara mudah membedakan huruf shin dan short. Ini sudah kita lihat ya perbedaannya. Tadi shin yang poin pertama tadi cara membedakan huruf sin sama shin itu sudah terlihat yang lebih berat mana? Yang lebih berat kan shin ya. Jadi lebih kuat dan ditekankan kembali kalau mengucapkannya. Terus yang kedua tadi apa? Teman-teman bisa ingat tadi penyampaian yang kedua yaitu cara mudah membedakan huruf sin sama short, di mana short itu lebih tebal dan lebih berat. Sekarang dua-duanya yaitu antara huruf shin sama short. Cara mudah membedakan huruf shin dan short. Dalam abjad Indonesia, pelafalan huruf shin sama dengan bunyi SY. Pada kata syair dan syukur, beda. Apa namanya? Bisa diperhatikan. Kalau dalam abjad Indonesia itu kata shin itu seperti kata dalam bahasa Indonesia ya, itu syair, syukur, bisa dirasakan. Sedangkan short sama dengan bunyi huruf SH seperti kata sholat yang kemudian dibaca seperti kata salat kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita membacanya itu dibaca A-nya jadi O. A yang pertama di salat tadi salat gitu. Jadi kalau dibaca menjadi sholat gitu. Mengandung sedikit unsur O gitu ya. Makhraj huruf shin yaitu tengah lidah dengan langit-langit, sedangkan short yaitu ujung lidah dengan gigi seri bawah. Jika kalau kita merasakannya, itu ujung lidah seperti berada di antara gigi seri atas dan bawah, seperti itu. Pengucapan huruf shin terasa lebih tipis dan ringan karena efek sifat istifal dan infitah dibandingkan pengucapan short yang terasa lebih tebal dan berat karena efek sifat isti'la dan itbaq. Poin yang terakhir yaitu tahsin. Cara membedakan sifat hamas dan rohwah. Intinya hamas itu ada angin atau nafas. Kalau huruf hamas misalnya itu ya huruf shin, kha, sin, kaf, ta, fa, ha, tha, ha, shad itu. Tapi kalau ada perbedaannya dari para pakar ulama itu bahwasanya shad
itu tidak termasuk di hamas. Ada yang mengatakan shot itu termasuk dalam sifat hamas gitu. Tapi ini saya ambil, kenapa saya jadikan contoh, karena sebagian banyaknya ulama, sebagian banyak apa ya, kok sebagian banyak ya, mayoritas berarti tidak semuanya ya. Ada beberapa pakar ulama yang tidak setuju bahwasanya shot itu dimasukkan di sifat hamas, tapi ini mayoritas para pakar ulama itu apa itu namanya, mengidentifikasikan bahwasanya shot itu termasuk sifat hamas. Baik dalam kondisi hidup maupun mati atau sukun, itu termasuk tadi huruf-huruf yang ada 10 huruf tadi, shad, ha, tha, ha, fa, ta, kaf, sin, kha, shin, itu terdapat hembusan angin yang ikut keluar bersamaan dengan proses pengeluaran huruf dari makhrajnya. Itulah sebabnya ketika huruf ta dan kaf sukun, ada nafas yang harus disisakan di akhir pengucapannya. Sedangkan rohwa itu ada suara atau bunyi. Umumnya ketika mengucapkan huruf-huruf yang mengandung sifat rohwa seperti za, bo, za, terutama dalam kondisi sukun, kayak apa itu ya, kol-kolah gitu loh. Qul huwallahu ahad gitu. Ada suara-suaranya, masih ada sifat bunyinya gitu, masih terdengar. Suara harus tetap ada dan terdengar setelah huruf ini disukunkan, tetap berbunyi meskipun mati gitu. Tadi yang sudah saya jelaskan tadi, sudah saya contohkan tadi, teman-teman bisa menirukan di rumahnya masing-masing ya. Tidak seperti huruf yang benar-benar menghilangkan bunyinya, benar-benar mati ketika sukun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari yang saya jelaskan ada poin 4 tadi. Untuk saat ini 4 poin itu teman-teman, saya harap teman-teman bisa menerapkan betul-betul agar bacaan Al-Quran kita sesuai dengan adabul tajwid, adabul makharijul huruf. Jadi motivasi maupun pesan dari saya sendiri ya. Kalau kita bagus kita untuk memperdalam bacaan Al-Quran dengan cara menghafalkan, mengamalkan, dan sebagainya, itu sangat-sangatlah bagus. Karena kenapa? Kesucian Al-Quran itu terletak pada bacaannya. Jadi teman-teman, ayo kita sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita yang sesuai dengan aturannya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Dan jika ada penyampaian yang kurang jelas, teman-teman bisa langsung DM Instagram saya yang ada di kolom komentar. Teman-teman bisa chat atau sharing-sharing. Kita belajar bersama-sama, tidak ada yang menggurui. Saya juga masih belajar. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Amin amin Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.